Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak dan ibu muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita memasuki hari malam yang keempat. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar untuk melaksanakan puasa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dikhususkan untuk bulan Ramadan di ayat 185. Kaitannya dengan sholat, dengan puasa Ramadan itu, khusus bulan Ramadan itu telah disampaikan atau telah dimasukkan di dalam surat Al-Baqarah itu 5 ayat, yaitu ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Yang lainnya nggak ada. Maka kalau kita boleh belajar tentang apa itu puasa Ramadan, 5 ayat ini dihafalkan, insya Allah itu akan paham. Itu dasarnya kita melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Lantas rukun puasa itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama niat. Silahkan niat. Alhamdulillah setiap habis tarawih kita selalu diajak bersama-sama niat, yaitu kita niatkan di dalam lisan kita, tapi di dalam hati kita yang sangat penting, yaitu nawaitu suma'udhu anadai fardi syahri Ramadan haji sanatirillah ta'ala. Silakan, tetapi yang sangat penting di dalam hati kita. Bahkan ada ulama yang mengajarkan kita supaya selama bulan Ramadan itu kita niatin dari awal kita akan melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak niat, tidak sah puasa kita. Yang kedua adalah menahan lapar, mulai dari sejak terbitnya fajar hingga sampai masuknya waktu bulan maghrib. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang membatalkan puasa adalah banyak. Salah satu di antaranya orang puasa tidak niat, batal puasanya. Yang kedua di antaranya, kalau itulah bedanya puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang lain. Kalau Ramadan sebelum puasa kita nggak niat, maka batal puasanya. Tapi kalau puasa sunat, misalkan puasa Senin Kamis, nggak niat sebelum subuh kita nggak niat, kemudian begitu kita sudah sholat subuh, kita nggak mencari makan, nggak ada, kemudian niat puasa, nggak ada masalah. Itu bedanya tentang sholat, tentang puasa wajib dengan puasa sunat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang penting lagi yang perlu saya sampaikan, hal-hal yang membatalkan puasa, pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami itu ada 5. Saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah al-kadzib. Kadzib itu dusta, bohong. Maka sebisa mungkin kalau Bapak Ibu supaya kita tidak batal pahala puasanya, jangan sampai kita itu bohong. Walaupun sekalipun kepada anak, maka kita mendidik di dalam puasa itu menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang jujur. Rasulullah menyatakan as-sidqu yahdi ilal birri al-birri yahdi ilal jannah. Orang yang jujur itu adalah menunjukkan suatu jalan kebaikan, kebaikan menuju jalan ke surga. Beda dengan al-kadzib. Al-kadzib yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilal jannah. Orang yang
berdusta itu adalah menunjukkan orang itu telah berbuat curang. Orang yang bercurang menunjukkan jalannya kecelakaan di dalam kehidupannya. Yang pertama, yang kedua adalah al-ghibah. Hati-hati kalau saya sarankan di dalam bulan puasa itu kurangi untuk main gadgetnya, main apa itu Pak? Yang main post-pot atau takut kalau itu salah, takut fitnah gitu. Ini berbahaya. Lebih baik sekarang bulan puasa nggak main HP-nya dikurangi deh. Ngirim pos-waktu sana ternyata adalah itu fitnah, bahaya itu. Lebih baik nggak usah. Dan kita sekali lagi jangan ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan satu kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Nah ini biasa di Indonesia ini kan baik itu di televisi maupun di radio itu sering sekali ghibah di mana-mana. Dan biasanya ibu-ibu semua itu dengerin dulu. Karena apalagi kalau kita mendengarkan apa itu namanya perselingkuhan, percintaan, paling laris itu ghibahnya. Ramadan stop dulu, kita tidak ghibah supaya puasa kita mendapatkan pahala. Yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan pahala puasanya adalah orang yang adu domba, an-namimah. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, menjadi saksi yang palsu. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalipun kepada anak-anak, kepada orang keluarga, seolah menjadi jangan sampai menjadi saksi palsu. Yang terakhir karena tidak lebih sabar, yaitu melihat sesuatu dengan sabar, itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Lantas apa yang harus kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini? Saya singkat saja karena waktu sangat mendesak banget. Yang pertama adalah kita adalah buka puasa. Ajarin anak cucu kita untuk selalu berbuka puasa. Biarkan misalkan kurang setengah jam, 1 jam mana buka puasa, biar aja ditanggung. Nanti begitu masuk maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima ja'alna waqtina adzabannar. Kenapa saya katakan bahwa barik lana? Karena doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alizka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah banyak yang mengatakan itu kalau sudah baca bismillah dahulu. Coba lihat artinya itu semuanya. Apalagi doa yang satu yang diajarkan oleh Rasulullah, dhahabat dhama'u wa talatil uruqu wa sabatil ajru insya. Dibaca setelah minum selesai. Setelah itu sedangkan doa pada waktu Bapak berdoa pada sedang waktu berdoa itu doanya sangat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa hausku. Wa talatil uruqu, telah basah kerongkonganku. Puasa berdasarkan itu Allah telah menetapkan pahala untuk insyaallah. Yang kedua adalah saya sampaikan waktu sahur. Bapak dan Ibu, sahur sangat penting sekali. Maka di dalam sahur Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan tasawwur. As-sahur berberkah. Sahur itu adalah membawa berkah, mendapatkan berkah. Orang yang makan sahur itu akan mendapatkan berkah. Maka Rasulullah menyampaikan karena sahur walau bijirnatin minma. Maka makan atau minumlah sahur walaupun hanya seteguk air. Karena sahur itu adalah membawa berkah. Kalau kita sadar waktu kita sedang sahur Bapak dan Ibu semuanya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bayangkan kalau kita ada anak, ada istri kita, ada anak kita, ada kita kumpul satu mendapatkan berkah surga di hari yang lain nggak ada, akan mendapatkan keberkahan. Hanya pada waktu sahur kata Rasulullah, as-sahuru barakatuh, tasawwuru walau bijirnatin minma. Makan sahur itu sangat berkah. Sedangkan hidup kita menjaga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya sampaikan kita melaksanakan sholat kita ini, sholat tarawih yang mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah menyampaikan mengkoma Ramadan iman waktu saban dalam maka dapat dikamu. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, sholat malam di waktu Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Kaitannya dengan
Ibu, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemarin ada pertanyaan, saya ditanya ada seorang jemaah di sini, Pak, bagaimana kalau saya sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian saya tidak saya melaksanakan tahajud? Pertanyaan ini, jawabannya adalah boleh. Cuma caranya ada 4 macam. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah melaksanakan sholat Ramadan itu 13 rakaat. Yaitu rakaat yang pertama setelah bilang 2, kemudian 3, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Maka berdasarkan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, maka kita boleh melaksanakan sholat setelah sholat witir. Karena Rasulullah mencontohkan adalah pernah melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sebagai caranya ada 4 kemungkinan, Pak. 4 kemungkinan. Yang pertama adalah seperti kita adalah yang sering apabila kita melaksanakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Berapa sih Pak sebenarnya qiyamul lail itu tidak ada batasnya. Mau 10, mau 8, mau 20, mau 30 silakan. Tidak ada batasnya sama sekali. Dalam hadis disebutkan yang hadis Aisyah itu adalah 443 itu apa? Sholat witir. Disebutkan sholat witir itu 11 rakaat. Tapi kalau misalkan sholat tarawihnya sampai 10, maka 20. Yang Umar bin Khattab sampai 20, kemudian baru witir 3, enggak ada masalah. Tetapi kita 2 jadi 8, kemudian 3 witir, enggak ada masalah. Yang penting sholat, yang enggak benar ya enggak sholat. Ini supaya kita paham. Nah, Ibnu Qudamah, salah seorang ulama, dia melaksanakan sholat setelah supaya dia bisa melaksanakan sholat tahajud setelah selesai sholat witir. Maka begitu sholat 4 rakaat sudah selesai, kemudian sholat witir 3 rakaat, maka karena dia sudah niat akan melaksanakan tahajud nanti sebelum sahur, maka saya akan melaksanakan, saya tambah satu Ibnu Qudamah dan beberapa seorang ulama yang lain, ditambah 1 supaya tidak jadi witir. Misalkan kalau Ustaz jalan sudah mungkin sampai witir sudah jam 3, maka aku nanti mau melaksanakan sholat tahajud, maka tambah 1 menjadi yang witirnya nanti dibaca supaya tidak jadi witir, ditambah 1. Siapa yang melaksanakan? Sekali lagi Ibnu Qudamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ibnu Qudamah itu mengkompromikan 3 hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, "Inna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa melaksanakan qiyamul lail hingga sampai selesai, maka dia dicatat seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis yang kedua, Rasulullah di dalam Imam itu juga menyampaikan, la witroni bilailan. Tidak ada witir itu 2 kali di dalam 1 malam itu. Hadis yang ketiga, ij'alu akhir salatikum billail witra. Rasulullah menyampaikan, jadikanlah akhir sholat sunatmu itu di dalam 1 malam itu diakhiri dengan witir. Ibnu Qudamah mengkompromikan 3 ini. Bagaimana? Yang pertama, kalau saya ikut sholat witir, sholat yang mulai sholat tarawih bersama-sama sampai 11 kali, maka aku tambah 1 kali. Karena aku niat nanti malam mau sholat tahajud. Itu di antaranya. Hadis yang kedua tadi dikatakan, la witrani wilayah. Tidak ada witir di dalam 1 malam itu 2 kali. Berarti kita witirnya supaya witirnya hanya 1 kali, maka ditambah 1 supaya tidak jadi witir lagi. Pendapat yang kedua saya sampaikan, sudah niat, maka begitu selesai salam 2 sampai 8 rakaat, dia mundur. Aku nanti mau witirnya nanti aja kalau sudah selesai sholat. Cuma yang begini ini tidak mendapatkan pahala yang tadi, mendapatkan pahala semalam sholat sunat semalam suntuk itu tadi. Maka supaya mendapatkan dan
dia niat akan melaksanakan tahajud, maka begitu selesai dia berdiri lagi untuk 1 rakaat ditambah kemudian salam terselesai. Itu pendapat dari Ibnu Qudamah dan beberapa ulama salaf yang lain. Hal ini adalah satu dasar yang mutabar itu artinya sesuatu pendapat yang bisa digunakan untuk dasar melaksanakan beribadah. Sekarang pendapat yang kedua, saya di dalam waktu sholat tarawih nggak niat selesai dua 4 rakaat kemudian kita tutup dengan witir dari 11 rakaat pulang. Begitu kita bangun jam 2:30 daripada pertama aku mau tahajud. Bagaimana tahajud? Ada dua pendapat tadi. Pendapat yang kedua, yang pertama adalah yang pernah dialami oleh seorang ulama yang bernama Ishaq bin Thorihah. Dia mengatakan ketika akan melaksanakan sholat tahajud, dia berdiri dulu melaksanakan sholat 1 rakaat dulu. Setelah 1 rakaat selesai, aku nutup witir yang tadi yang saya laksanakan kata di waktu tarawih. Setelah itu baru melaksanakan 2 rakaat melaksanakan. Kemudian ditutup dengan witir. Kenapa itu? Tadi mengkompromi daripada hadis yang tadi. Itu di antaranya. Pendapat yang terakhir Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan supaya kita melaksanakan sholat tarawih tapi juga melaksanakan sholat tahajud, maka pendapat yang ketiga adalah begitu selesai sholat, kita sudah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, maka kita bangun jam 2. Setelah bangun kita melaksanakan cukup melaksanakan 2 rakaat sampai 8 rakaat atau 11 rakaat, tapi tidak berdiri lagi. Pendapat inilah yang paling masyhur, paling jumhur ulama mengatakan seperti ini yang paling bagus untuk dilaksanakan. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati yang menyampaikan, karena waktu juga yang membatasi kita. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.